Assalamualaikum, selamat malam teman-teman semuanya. Gapuraning Rahayu baru saja merilis satu bis baru dengan nomor pintu TD05. Ini merupakan bis yang dibeli oleh owner muda putra Pak Haji Roni, yaitu Dava. Memang secara umum kepemilikan bis Gapuraning Rahayu itu ada 4 pihak, tapi tidak kita terangkan di sini dulu ya teman-teman. Nah, untuk mengamankan posisi saya pesan bangku ke kenek, yaitu Mang Edianto, bahwa saya akan naik dan mohon untuk bisa disiapkan. Pukul 7 bis datang, di tempat saya berdiri menunggu dan sudah langsung kita naik teman-teman. Ayo Pak, ketemu lagi. Alhamdulillah. Di mana? Nah, kebetulan ketemu Pak Purnomo, pengawal Gapuraning Rahayu dari Karangpucung menuju ke Kalideres. Dulu ada juga Pak Karso yang sekarang sudah sakit stroke. Nah, untuk suasana di dalamnya sangat terang benderang dan bersih. Ada lampu kabin atas dan lampu biru di samping, dan ini kursinya atau joknya sudah diganti dengan Aldila warna orange khas dari Gapuraning Rahayu. Tapi yang ini ada handle-nya ya, di kiri kanan ada telinganya buat pegangan. Sebelumnya adalah jok bludru dengan formasi 2-3. Di sepanjang perjalanan bis ini mendapatkan penumpang yang cukup banyak. Waktu saya pesan itu masih 15 orang katanya. Nah, pas sampai di Pul Ciamis jumlahnya sudah 38 orang dari 50 kursi yang disediakan. Kebetulan ini ada R189 dan itu Pak Edi lagi membawa dus yang isinya makanan yang dibagikan kepada penumpang khusus untuk yang TD. Dan yang depan ini R189 sudah berangkat duluan. Setelah saya tunggu-tunggu ternyata makanan tidak dibagikan, berarti dus makanan itu akan dibagikan bagi penumpang dari Jakarta menuju ke arah Jawa Tengah. Bis ini merupakan menggunakan karoseri semacam Adiputro ya, walaupun ini dikerjakan di KPM Bandung, tetapi bodinya adalah bodi JB3 HDD. Keluaran tahun 2014. Sebenarnya dulu GR waktu belum ada COVID itu bisnya baru-baru 2018-2019 gitu ya. Tapi karena adanya COVID banyak dilakukan pengurangan armada. Cukup nyaman teman-teman, selain tempat duduknya yang fix gitu ya, artinya tidak rusak. Walaupun seberang saya ini agak-agak kendor gitu ya untuk sandarannya. Tapi overall bagi saya ini sangat nyaman karena udaranya bersih dan baunya wangi. Ya, moga-moga tetap dirawat dengan baik oleh kru yang bertugas. Dan dengan Hino RK ini kita coba menyalip kendaraan yang ada di depan. Ini kita di tanjakan Gentong teman-teman. Sebuah tanjakan yang cukup panjang dan memutar. Perlu strategi khusus untuk bisa menyalip kendaraan lainnya. Memang agak ketenggak tadi ya, jadi nggak bisa lancar untuk langsung dikepot gitu ya. Nah, ini saya kira kalau saya rasakan memang agak kurang sedikit ini tenaganya ya. Kalau kata teman-teman lama personel itu, kalau Hino ya seperti R134 itu katanya seperti itu. Walaupun ini juga Hino RK8 260.
Nah, ini pernah ditawarkan oleh Calvin Joshua ya, dari produk KPM di harga 950-an juta ya, kurang-kurang dikit kali ya. Dan akhirnya diboyong oleh Dava, owner muda dari Gapura Neng Rahayu, untuk melengkapi armada reguler. Ini nggak main-main ini teman-teman. Ini base baru diambil langsung dibawa reguler. Kalau biasanya yang baru-baru diambil itu digunakan untuk divisi pariwisata terlebih dahulu, tetapi ini tidak, langsung digenjot untuk melayani perjalanan dari Karangpucung ke Kalideres. Secara umum grafiknya ini kecepatannya ya lumayan ya, sampai 80 di kelas atau di tipe jalan reguler bukan tol, dan di ujung yang melorot ke bawah itu adalah ketika memasuki rumah makan, dan grafik semakin naik ketika memasuki jalur tol. Kebetulan untuk malam ini tanjakan gentong dari Ciawi sampai ke ujungnya ke Kadipaten itu jalannya agak kosong. Ada beberapa mobil kecil seperti yang tadi kita epet-epetan tadi, tapi ya cuma di ruas itu saja. Selanjutnya ini jalannya kosong. Namun demikian, setelah sampai di Malangbong ke arah barat baru terasa adanya penumpukan kendaraan. Oh ya teman-teman, base ini sudah plat Z ya, sudah plat Ciamis Tasikmalaya. Dulunya plat W Gresik, W7627 kalau nggak salah ya, eks pariwisata. W7627UN asalnya itu. Kendaraan-kendaraan pribadi mulai kencang menyalip-nyalip, tapi ini agak riskan ya teman-teman, karena sejak dari Ciamis ini jalannya licin karena air hujan ya, dan ternyata hujannya itu sampai ke arah Nagrek. Pas kita makan hujan turun, jadi kita nggak banyak bikin video di sana, khawatir nanti kameranya kena air. Nah, seperti ini pemandangan kita. Sebenarnya itu tidak mulus-mulus amat perjalanan kita di arah Balibur Limbangan. Yang di kotak biru itu kita dilanda macet yang cukup parah teman-teman ya, walaupun sebelumnya juga ada macet ya di daerah Bojong Ciamis itu. Tapi yang di Bulbur Limbangan ini memang cukup menguras waktu. Dari perjalanan yang cukup panjang, yang mulai dari pukul 7 malam. Nah, ini kita mulai mendekati Malangbong, ini juga mendadak menjadi rapat. Ya, ini Pak sopir tenang-tenang saja ya, tidak emosi, yang penting sabar di perjalanan. Bersama Mang Edi. Ada dua kondektur yang mengawaki bis ini, yaitu Mang Edi dan Kang Rojak. Kalau teman-teman mau pesan atau mau berangkat untuk naik
TD05 arah Grogol Kalideres bisa telepon kedua orang itu ya, saling bergantian. Nanti nomor teleponnya saya kasih di deskripsi saja, silahkan menghubungi. Ada 4 bis yang dari arah Karangpucuk sebenarnya ya, ada TD04 yang sudah ada di depan dan kita susul TD05, kemudian ada R189 dan satu lagi saya agak lupa tapi memang ada 2 kok, MR189 dan 189 apa gimana ya. Nah ini kita mengudak truk teman-teman, agak ini juga agak berat juga ya. Ini adalah area cek atau kontrol dari Prima Jasa, masih di area Malangbong. Terlihat aspalnya mengkilat, pertanda masih ada selaput lapisan air yang menggenang. Nah kita menyalip setelah mendapatkan ruang kosong di depan, tapi motor sempat kagok dan sedikit mengklakson panjang. Ya bagi motor mungkin kaget juga ya seperti itu, karena dia juga nggak bisa untuk bergeser ke kiri saat tiba-tiba mengingat jalan yang licin. Iya, kadang 2 minggu sekali ding, capek soalnya, capek ongkosnya. Oke teman-teman, singkat cerita saja ya, perjalanan saya menikmati bis terbaru dari Gapura Ning Rahayu TD05 yang bersasiskan Hino RK8 260 usai sampai di Grogol. Kita lanjutkan lagi cerita perjalanan kita di lain waktu. Sampai di sini dulu teman-teman. Terima kasih. Salam dan sampai jumpa kapan-kapan.